Hai, selamat datang di podcast Witel Sultra. Kedengaran ya tepuk tangannya sekitar 50.000 penonton hari ini, Pak. Ya, Pak, ini adalah podcast perdana kita di Lab Digital Witel Sultra. Ya. Nah, hebat nggak tuh Witel Sultra tuh? Luar biasa. Baik, untuk podcast perdana kita di Witel Sultra pada pagi hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang begitu luar biasa. Wah, dari sosoknya ini kayaknya dilihat, wah, Maria agak-agak sedikit kagok nih ya. Takutnya kayak gimana ya? Nanti Maria salah bicara gitu. Oke, Pak, kita kenalan dulu sebelum kita berbicara lebih jauh sama saya udah tahu nih ini namanya. Tapi Maria mau perkenalkan lebih detail lagi. Di depan kita ini, di hadapan kita sudah ada Bapak Agus Yuda Basuki. Ya. Pak, enaknya dipanggil apa ini? Pak Agus, Pak Yuda, atau apa ini? Ya, kalau di sekolah, kalau yang laki-laki manggil saya Agus. Agus. Kalau yang cewek manggilnya Yuda. Tapi waktu kerja, nama Agus itu banyak. Jadi saya dipanggilnya lengkap Agus Yuda. Agus Yuda, Iya. supaya ada yang membedakan. Biasanya kalau Agus, nama yang berawalan dengan Agus itu identik dengan yang lahir di bulan Agustus. Ya. Tapi ternyata Bapak beda loh. Beda. Lahir di bulan Bulan Maret. Maret. Nah, ya Iya. kan 18 Maret tepatnya ya, Pak Iya. ya. Iya. Oke, sedikit background dari Pak Agus Yuda ini, Maria ketahui sejenak terkait dengan riwayat pekerjaannya Bapak. Iya. Ini Bapak pernah menjadi GM Witel Papua pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Betul. Benar enggak? Betul. Papua. Gimana keadaan di Papua waktu itu, Pak? Papua alamnya indah. Alamnya luar biasa. Selalu membuat saya kangen untuk selalu menengok Papua lagi. Masa sih, Pak? Betul. Iya ya? Ya. Padahal Maria belum pernah ke Papua tapi agak sedikit takut mendengar. Takut. Ya, jadi memang itu permainan media. Jadi mungkin media tahu bahwa berita-berita yang serem-serem itu senang dibaca oleh masyarakat. Tapi padahal di luar itu sangat banyak yang lebih menarik di Papua. Oke. Kalau Iya. misalnya nanti dikasih kesempatan lagi untuk memimpin di Papua gimana, Pak? Di Papua mungkin saya jadi gubernur kali ya. Amin ya, Pak ya. Amin. Nah, ternyata selain di Papua juga Bapak ini pernah menjabat sebagai Deputi GM Witel Makassar pada Iya. tahun 2016 sampai dengan 2017. Betul. Ya kan? Kemudian juga GM Witel Makassar 2017 sampai dengan 2019. Dan saat ini Bapak selaku eksekutif Vice President di Regional 7. Betul. Sampai saat ini ya, Pak, dari 2019 kalau nggak salah ya. 2019 sampai 2021 ya 1 tahun lebih saya deputy. Deputy EVP bidang marketing. Oke. Nah, di posisi EVP sejak bulan Juli definitifnya. Tapi sejak bulan Juni saya PGS-nya. Oke. Iya. Gimana rasanya, Pak? Rasanya saya harus berkontribusi lebih banyak lagi buat Telkom. Berarti Ya. waktunya lebih banyak lagi. Ya seperti itu. Karena bagi saya jabatan adalah tanggung jawab. Waduh, bener banget nih, Pak ya. Oke, kalau misalnya berbicara dengan Pak Agus Yuda ini memang kriteria Pisces banget nih, Pak. Ya. Kalau yang lahir di bulan Maret itu biasanya zodiaknya Pisces. Bapak percaya dengan zodiak? Gimana ya? Kalau waktu masih muda, waktu pacaran ya kita suka buka-buka zodiak kan. Masa sih, Pak? Nyari-nyari, mencocok-cocokkan gitu kan. Tapi setelah sudah bertambah usia, kita udah menikah, udah nggak ngelihat itu Nggak lagi. peduli ya. Bapak pernah, Pak, mencocokkan zodiaknya dengan pasangan? Enggak sih dengan pasangan. Cuma yang kita alami ini cocok nggak nih? Kan dulu sering ada ramalan bintang gitu seminggu sekali kalau nggak salah. Oh, minggu ini kesehatan bagaimana, Iya. keuangan bagaimana, kan sering lihat itu ya. Sering banget. Ya dulu ngamatin seperti itu, tapi bukan berarti mencocokkan. Oh, pasangan saya harus mencari dari zodiak apa enggak. Scorpio ya kan. Karena kan biasa ada apa ya ajuan dari zodiaknya Bapak untuk pasangannya ke depannya. Harus mana? Pisces cocoknya sama Scorpio karena katanya Pisces ini orangnya romantis dan Romantis ya. sensitif. Waduh. Bener nggak, Pak? Bapak tipe orang yang romantis dan sensitif.
Itu berarti narasumbernya mungkin lagi kurang tepat ya. Oh, jadi aslinya Bapak nggak romantis? Aslinya kalau orang-orang melihat saya ini kan cenderung orang melihat saya ini seperti orang militer gitu. Masa sih, iya, Pak? katanya. Maria "Wah, lihat kok Pak Bapak Agus ini adem kok kayak orang militer nih gitu ya. Oke. Iya. Kalau romantis kok kayaknya jauh banget gitu ya. Berarti Maria harus dari sumber lain lagi nih Pak ya. Iya. Selain Pisces ini katanya Iya. adalah sesosok orang yang romantis dan juga sensitif. Iya. Di sini juga diterangkan bahwa seorang yang berzodiak Pisces ini memiliki jiwa seni. Oh ya. Bener nggak Pak? Saya sebelum di Telkom saya kuliah arsitek. Masa sih? Ya, di arsitek. Kenapa saya mendaftar di arsitek? Karena sejak kecil saya senang menggambar. Gambar. Wah, Saya cocok menggambar. Nah, berarti. kuliah arsitek itu ada mata kuliah gambar perspektif di situ. Nah, di situ gambar saya bagus-bagus. Yes. Berarti cocok nih Piscesnya Tapi nih. hanya setahun saya kuliah arsitek. Oke, setelah itu melanjut ke Setelah itu saya kuliah kerjasama ikut ikatan dinas Telkom. siap. Motivasinya sederhana saat Apa itu. itu Pak? Kalau kuliah arsitek itu rata-rata dulu ya selesainya itu 6 tahun, ya, 6 tahun 7 tahun. Saya sudah punya pacar. Kalau saya harus nunggu 6 tahun 7 tahun kelamaan. Tetep ya Pak ya. Pacar ya Pak ya. Ya, kita kan harus merencanakan semuanya ya. Siap. Oke deh. Kalau seni lain mungkin bermain musik ada nggak? Musik saya senang menikmati musik, tapi bermain kurang bisa, kurang berbakat. Genrenya Bapak di musik apa biasa? Kalau waktu masih muda saya senang musik metal. Waduh. Musik metal. Jadi era-era tahun 80-an itu kan eranya kita senang dengar di Purple, Yes. ada Metallica. Metallica yang Maria tahu Iron ya. Maiden, ya. Itu dulu kita koleksi kasetnya. Oke. Kalau sekarang ini genre musiknya lagi kemana? Sekarang dalam perkembangan usia kayaknya asal musiknya enak bisa goyang denger juga. Yang penting asik aja Yang Pak penting ya. asik, dangdut koplo juga kita dengar gitu kan. Tergantung dari suasana hati Suasana kali ya. hati, ya betul. Kalau nyanyi dikit bisa nggak Pak? Nyanyi saya bisanya sambil lari. Waduh. Iya. Berarti Bapak mau minggat dari sini kalau Maria suruh nyanyi ya. Iya, karena pengalaman nyanyi saya paling sukses pada saat menjadi komandan di Pusdikup. Jadi di Pusdikup itu kan kalau lari pagi harus sambil nyanyi. Kita supaya iya. semangat gitu. Nah, saya paling suka nyanyi sambil lari. Oke. Kalau nyanyi di tempat-tempat biasa gini susah. Susah ya. Bakatnya terpendam ya Pak Iya. ya. Oke. Selain itu juga zodiak Pisces ini terkenal dengan gampang marah. Benar gak Pak? Gak tahu ya, kayaknya saya nggak termasuk orang yang gampang marah Ya kali karena mungkin sensitif kali ya. Makanya di sini dibilang zodiak Pisces ini biasanya lebih mudah marah. Benar ya. gak Pak? Marahnya mungkin bisa jadi iya ya, tapi ekspresinya mungkin tidak terlihat marah. Oke. Ya. Masa? Biasa Mungkin kalau saya marah tapi ekspresinya tidak marah. senyum aja gitu Pak. Ya. Emangnya Bapak susah ditebak ya Pak ya? Biasanya yang sering membuat Bapak marah atau kesel di kantor biasanya itu apa Pak? Nah kalau ini perlu didengar nih biasanya ya. semuanya ya. Katanya kalau saya ini tipe perfeksionis. Waduh. Katanya begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya itu rasanya kok ini harus dibenerin gitu. Apalagi kalau kita menyampaikan sudah 2 kali, 3 kali, ya ibaratnya 1 kali dicatat, 2 kali, 3 kali tindakan. Oke. Kadang-kadang itu yang biasa buat Bapak marah, tetap profesional. Tapi tetap profesional. Iya. Ekspresi marah itu kan macam-macam, gitu kan. Kalau yang biasa Bapak lakukan kalau lagi marah apa Pak? Kalau yang marah, saya ngomong, Ngomel-ngomel nggak sih? bukan ngomel. Ngomong aja. Ya ngomong, menyampaikan bahwa ini harus diperbaiki. Lebih kepada menegur kali Pak. Iya, menyampaikan bahwa ini harus diperbaiki. Kan nggak efektif kalau kita marah itu ekspresinya ngamuk-ngamuk, malah nanti pesan kita tidak sampai. Ya. Tetap bijak ya Pak ya. Memang beda banget kelasnya Maria dengan Bapak ya. Maria kalau marah mengomel-mengomel, itu biasanya panci di rumah itu habis semua Oh Pak. gitu, habis ya, waduh. Iya. Oke, untuk membaca zodiak ini katanya para Pisces ini penuh pesona, humor dan simpati.
Benar nggak Pak, Bapak tipe orang yang humor? Kayaknya Bapak memang tipe orang yang humor ya? Ya, style humor orang beda-beda. Ada stand up comedy ngomongnya serius, tapi kita ketawa. Kalau saya mungkin ya humornya gimana ya? Bapak nggak termasuk orang yang humor, tapi senang ya dengan iya. yang lucu-lucu gitu. Ya lucu-lucu, ya itu hiburan juga buat kita loh. Oke. Berbicara terkait dengan hiburan yang Bapak sempat katakan tadi, Bapak kalau misalnya lagi suntuk di kantor atau lagi jenuh dengan banyak pekerjaan, apa yang biasa Bapak lakukan? Biasa, saya punya banyak hobi saya. Tapi waktu sekarang makin sedikit, jadi saya harus memilih mana yang paling menghibur saat ini. Saya senang tanaman. Jadi dulu saya hobi bonsai, sekarang sudah hobi berkebun. Jadi saya tanam tanaman buah, jadi berkebun. Ya nyangkul cari keringat. Oke. Dulu sempat merawat bonsai juga karena Maria punya bonsai di rumah Pak. Ya. Tapi karena tidak dirawat makanya jadi pohon besar. Nah itu dia. Gitu. Jadi kenapa hobi bonsai? Ada ya saya baca dari mana ya katanya. Kalau kita pengen bahagia semalam, minum arak. Minum arak, kita bahagia gitu kan. Kalau mau bahagia sebulan, menikah. Ya, sebulan. Kalau mau bahagia seumur hidup, peliharalah bonsai. Ternyata kenapa? ada filosofinya. Karena pada saat orang itu kalau bahagia karena adanya selalu punya harapan. Ya, orang yang sudah nggak punya harapan, kebahagiaannya juga hilang. Makanya kenapa orang yang pacaran itu kelihatan bahagia karena dia selalu punya harapan dengan pasangannya. Itu. Nah, sama dengan bonsai. Bonsai kita selalu punya harapan terhadap tanaman yang kita pelihara. Kita misalnya berharap, besok saya berharap ada tunas di sini yang tumbuh untuk saya pelihara. Ya, selalu ada harapan. Jadi tadi kalau pengen bahagia seumur hidup, peliharalah bonsai. Jangan dibiarkan jadi pohon. Maria dapat satu motivasi lagi terkait dengan tanaman dan kebahagiaan. Iya. Boleh nih. Oke, untuk membahas terkait dengan zodiak kita close dulu nih Pak. Maria mau tanya, karena kan untuk sampai ada di posisi seperti yang Bapak sekarang dapatkan, mungkin tidak mudah. Ada beberapa tahapan-tahapan yang Bapak lewati. Bapak mungkin bisa ceritakan ke Maria sedikit tentang awal karir Bapak di Telkom Indonesia. Oh ya, saya mengenal Telkom sejak tahun 87. 87, Maria belum ada dalam perencanaan tuh. Saat itu saya kuliah arsitek, yang tadi saya jelaskan kenapa saya pindah, karena arsitek terlalu lama untuk bisa mandiri, itu kan terlalu lama, sehingga begitu ada pembukaan kerjasama Telkom dengan ITB, saya daftar. Nah, saya diterima melalui jalur yang ada di Makassar waktu itu. Jadi kami bertujuh, dari 2000 yang tes, yang diterima 7, saya salah satu berangkat Bandung, kuliah 4 tahun, penempatan di Jakarta. Di Jakarta, ya dari awal kita bekerja gitu ya, bekerja, terus kuliah lagi, 99 saya ke Jayapura. Jayapura, pindah ke Manado, Manado Makassar, Makassar Jayapura, Jayapura Makassar, ya sekarang di Makassar itu. Ya, kalau dikatakan susah mencapai posisi ini ya mungkin kalau kita pikir-pikirkan susah mungkin ya. Bagaimana mungkin kita dari staf terus bisa jadi EVP mungkin susah. Pernah nggak Bapak bayangkan bahwa Bapak akan ada di posisi ini? Membayangkan tidak karena lebih fokus bagaimana kita menyelesaikan tanggung jawab kita saat ini. Jadi pada saat saya jadi manajer fokus saya bagaimana tanggung jawab saya sebagai manajer bisa saya selesaikan dengan baik. Pada saat jadi GM, bagaimana tanggung jawab sebagai GM saya selesaikan dengan baik. Ya, jadi mengalir seperti itu. Yang penting pada saat Bapak diembani oleh satu tugas, Bapak melakukannya dengan lakukanlah yang terbaik. Iya. Sampai mendapat posisi yang seperti ini. Iya, karena yang memikirkan diri kita kan pimpinan kita. Iya. Bener juga ya, Pak ya. Maria baru sadar, ya ngapain kita mesti pikir-pikirkan untuk posisi kita selanjutnya ya. Ya, kalau mungkin kecuali memang punya target gitu ya, Pak ya. Boleh, tiap orang punya cita-cita boleh, tapi jangan lupa bahwa yang dihadapi itu lebih penting. Ya.
Pak, karena Bapak kan sudah pernah di beberapa wilayah yang ada di Indonesia Timur ya Pak ya. Yang paling berkesan? Semuanya berkesan bagi saya karena Yang Indonesia paling- Timur ini sangat indah. Iya, Yang satu paling berkesan untuk Bapak deh. paling berkesan ya. Mungkin Papua. Iya. Selain keindahan alamnya. Keindahan alamnya juga sebenarnya orang paling sabar di Indonesia itu adanya di Papua. Masa sih Pak? Iya. Zamannya internet ya tahun ya 99, 2000-an, 2000 awal. Kalau di Jawa mungkin ngetik enter langsung ada responnya. Di Papua lambat, tapi kita tetap menikmati. Iya, orang paling sabar itu di Papua sebenarnya. Yang paling mengerti sudah lah kayak gitu ya. Iya. Iya, di Papua. Yang berkesan Kenaikan apa harga mahal terjadi di Papua. Mereka tidak protes. iya. Jadi pada saat harga BBM waktu itu naik di Jawa, kita di Papua baru naik segitu saja sudah protes. Kita sudah mahal dari dulu nggak apa-apa. Iya ya. Iya juga sih. Ini benar loh, ini benar di Papua itu sangat berkesan. Orangnya sebenarnya juga tidak seperti yang digambarkan sebenarnya di media. Orangnya hatinya lembut sebenarnya orang Papua. Ada tidak momen yang paling berkesan pada saat Bapak di Papua waktu itu yang Bapak tidak bisa lupakan sampai saat ini? Ya pada saat kantor kami waktu itu sempat di istilahnya kalau sana di Palang ya, di Palang kita tidak boleh masuk kantor karena di sana ada aturan lah bahwa pemilik tanah meskipun sudah punya sertifikat harus ada pelepasan hak ulayat dari adat. Karena belum ada pelepasan hak ulayat, kantor Telkom dipalang oleh suku warga di sana. Nah, pada saat itu saya kan di IS. Di IS bertanggung jawab untuk sistem IT di sana. Dan itu sangat krusial karena saat itu memang kita sangat membutuhkan layanan IS. Nah, karena kita tidak bisa masuk kantor, saya meminta tolong orang Papua juga yang bertugas sebagai petugas security. Nah saat itu petugas security saja yang diizinkan berada di kantor itu. Jadi ya saya komunikasi dengan petugas security untuk bisa mengoperasikan. Oh alah, jadi lewat by phone Lewat gitu ya? telepon, kita telepon. Dan berhasil? Dan berhasil, orang Papua. Nanti mungkin suatu waktu kalau misalnya berkunjung ke Papua mungkin kita harus punya banyak waktu ya untuk lebih mengenal bagaimana masyarakat Papua, teman-teman di sana seperti apa, menjalin keakraban yang lebih lagi dengan mereka mungkin ya butuh waktu yang cukup banyak. Terakhir nih Pak, karena kita memang tidak memiliki banyak waktu karena ini merupakan juga salah satu jebakan Pak. Oh iya. Ini adalah podcast pertama bersama dengan Bapak. Iya. Karena waktunya dibatasi, nanti Bapak harus berkunjung ke sini lagi, setuju kan? Di podcast selanjutnya. Siap. Oke, terakhir nih Pak, statement closing dari Bapak untuk para Telkomers Sultra. Untuk Telkomers Sultra ya, terutama yang para milenial, jadi kami sangat berharap bahwa para milenial harus cepat untuk bisa beradaptasi dengan tugas-tugas yang diberikan saat ini, karena bisa jadi tugas itu tidak hanya sebatas pada posisinya, ya bisa saja akan mendapatkan penugasan-penugasan lain, dan ini harus disikapi sebagai pengayaan, ya pembelajaran, karena mereka adalah calon-calon pemimpin di Telkom, ya, terutama di Telkom Regional 7. Ya, oleh karena itu saya titip selalu loyal terhadap perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh manajemen yang ada di Sultra. Iya, mana tahu ya kedepannya juga bisa seperti Bapak. Ya, amin. Insya Allah saya yakin di antara mereka pasti akan bisa mencapai seperti saat saya mencapai sekarang. Kalau untuk menjadi seperti Bapak, mencapai posisi yang seperti sekarang, apa yang paling penting, yang dari sekarang sudah dipupuk oleh kaum milenial? Yang paling penting satu, loyal terhadap tugas dan tanggung jawab, ya. Kemudian selalu berusaha mencari cara-cara baru untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi di lapangan. Yes. Jadi ya harus kreatif, harus inovatif. Yes. Tidak boleh mudah menyerah. Wow.
Karena setiap tantangan di baliknya ada peluang. Iya. Setiap kesulitan di dalamnya ada proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Wow, oke. Ada lagi Pak? Itu aja. Ini dulu kan nanti Oh, untuk iya. yang berikutnya lagi dong. Bener banget. Pak, terakhir Maria mau tanya soal Kendari. Iya, Gimana iya, menurut Kendari. Bapak Kendari ini? Kendari termasuk kota yang sering saya kunjungi. Oke. Mulai dari jalan ke bandara cuma satu jalur dan sangat sepi saat itu. Sekarang saya sudah susah membedakan, saya sudah sampai kota Kendari atau belum ini. Karena sepanjang perjalanan sudah ramai. Iya. Jadi tingkat pertumbuhannya luar biasa. Oke deh. Dan kota-kota atau daerah di bawah Witel Kendari ini juga cukup menarik. Saya sudah berkunjung ke bawah-bawah juga, tempatnya bagus. Mungkin Wakatobi ya, suatu saat bisa Belum berkunjung. ke Wakatobi ya Pak? Belum ke Wakatobi. Nanti kita tunggu di Wakatobi ya. Oke, siap. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Terima yang kasih banyak, tidak banyak Maria. ini karena ini adalah podcast perdana. Nanti ditunggu kedatangan selanjutnya Siap. di Witel Sultra, Sultra. membawa inovasi baru lagi untuk teman-teman yang ada di Sultra ini dan semoga nantinya yang ada di sini udah ada yang menggantikan posisinya Bapak lagi ya. Betul, insya Allah. Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Terima kasih Terima sampai kasih, bertemu di podcast Maria. selanjutnya. Oke Telkomers, terima kasih untuk perjumpaan kita di podcast perdana. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. See you. Terima kasih Pak.